Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila akan menjelaskan materi kami terkait Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Ini tidak lepas dari pemikiran ataupun perenungan yang mendalam dari para tokoh pendiri negara atau yang kita kenal dengan The Founding Fathers, yang berusaha menggali nilai-nilai dasar dan menciptakan dasar-dasar negara untuk mendirikan negara Republik Indonesia saat ini. Dan kemudian dasar-dasar tersebut disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung arti atau mengandung pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan sesama, atau hubungan antara sesama masyarakat bangsa yang kemudian itu dimiliki oleh masyarakat yang ada di bangsa Indonesia itu sendiri. Menurut Darmo Diharjo, Pancasila sebagai ideologi memiliki kekhasan. Kekhasan yang pertama adalah Tuhan yang Maha Esa, karena sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti bahwa masyarakat Indonesia meyakini adanya Tuhan. Kekhasan yang kedua adalah pemberian penghargaan kepada sesama umat tanpa membeda-bedakan suku ataupun bahasa. Kekhasan yang ketiga, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi yang namanya persatuan. Dan kekhasan yang keempat adalah kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara dilandasi dengan yang namanya demokrasi. Dan yang kelima adalah keadilan sosial untuk hidup bersama. Pancasila sebagai ideologi, dan ideologi ini lahir dari pandangan hidup dan kemudian menjadi keyakinan. Dan keyakinan ini kemudian diaktualisasikan pada kehidupan masyarakat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang tersusun dari kata philos yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofia secara harafiah yaitu mencintai kebijaksanaan. Namun, ada 4 pengertian filsafat menurut filsuf. Yang pertama menurut Plato. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai tujuan yang asli. Yang kedua menurut Aristoteles. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, estetika, etika, ekonomi, dan politik. Dan yang ketiga menurut Marcus Tullius Cicero. Filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Dan yang terakhir menurut Immanuel Kant. Filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya. Filsafat berarti berupa pencarian, beranjak dari kata cinta akan kebijaksanaannya. Filsafat merupakan pengetahuan yang mempelajari tentang dasar-dasar sesuatu. Filsafat sendiri terbagi menjadi 4 tahap atau 4 bagian. Yang pertama metafisika, yang kedua epistemologi, yang ketiga ada aksiologi, dan yang terakhir ada logika. Metafisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang asal mula sesuatu yang ada atau mungkin ada. Untuk epistemologi merupakan ilmu atau cabang ilmu yang mempelajari sesuatu mengenai tentang pengetahuan berupa timbulnya pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan itu sendiri. Aksiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hakikat-hakikat berupa moral, etika, dan estetika. Sedangkan logika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan dalam berpikir secara rasional mengenai kebenaran
kita diajarkan untuk mempelajari struktur dari argumen mengenai kebenaran tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sebagai filsafat, Pancasila memiliki dasar yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis seperti yang diuraikan di bawah ini. Yang pertama, dasar ontologis Pancasila. Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Dasar yang kedua yaitu dasar epistemologis Pancasila. Epistemologis Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi atau penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen dan multikultural dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi yang kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan mendalam. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil dan bijaksana dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Kailan, pada 2002, bagian 97 menyatakan bahwa epistemologis ini dia berkaitan erat dengan ontologis Pancasila. Hal ini dikarenakan karena pengetahuan Pancasila berpijak pada hakikatnya manusia sebagai pendorong pokok utama atau pokok Pancasila. Yang ketiga itu dia dasar aksiologis Pancasila. Aksiologis itu dia berkaitan erat dengan penelaahan atas nilai. Kemudian di dalam Pancasila memiliki dua nilai. Yang pertama, nilai intrinsik dan yang kedua nilai ekstrinsik atau instrumental. Yang pertama itu dia nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini dia merupakan perpaduan antara nilai yang diambil asli milik Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia. Dan Pancasila dalam artian nilai ekstrinsik atau instrumental itu dia memiliki arti Pancasila ini bukan hanya mencerminkan identitas manusia Indonesia, tetapi juga merupakan bagaimana fungsi nilai-nilai Pancasila ini dalam mengantarkan Indonesia menuju tujuan Indonesia itu sendiri. Kemudian menurut Kailan pada tahun 2002 bagian 129 menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila itu dia saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian menurut Nato Negoro pada tahun 1983 pada bagian 39 menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila ini dia tidak hanya terdapat di dalam pikiran dan angan-angan saja, tetapi ada juga hubungan dengan hal-hal yang sungguh-sungguh ada seperti ketuhanan, kemanusiaan, kemudian persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nyata ada. Sila-sila Pancasila. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat kita pahami dalam 3 kategori. Yang pertama adalah hakikat abstrak. Hakikat abstrak juga dapat disebut sebagai hakikat jenis atau hakikat umum, yang mengandung unsur-unsur yang sama, tepat, dan tidak berubah. Hakikat abstrak pada sila Pancasila merujuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua adalah hakikat pribadi, sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, yaitu terikat pada barang atau sesuatu. Hakikat pribadi sila Pancasila merujuk pada ciri-ciri khusus sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu antara lain adat istiadat, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia, yang menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang ketiga adalah hakikat konkret.
hakikat konkret adalah hakikat yang nyata. Hakikat konkret pada sila Pancasila merujuk pada fungsi Pancasila sebagai filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila sebagai pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis kehidupan bangsa dan negara yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, waktu, dan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ontologi, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem yang bersifat genarsis dalam berbentuk piramidal. Sila pertama. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada, termasuk manusia, ada karena diciptakan Tuhan, atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan. Sila kedua, adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara. Sila ketiga, dengan demikian negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu. Sila keempat, selanjutnya terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Sila kelima, adapun kegiatan yang pada hakikatnya merupakan tujuan bersama atau keadilan sosial. 2. Hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula hubungan dalam hubungannya, saling mengisi atau mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hierarkis piramidal, seperti di atas. Dalam rumusan ini, tiap-tiap sila mengandung 4 sila lainnya atau dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Untuk kelengkapan hubungan kesatuan keseluruhan sila-sila Pancasila yang dipersatukan dengan rumusan hierarkis piramidal tersebut. Berikut disampaikan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berkemanusiaan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.